Kita berjumpa kembali Jumat depan dalam Jumat pertama. Kita juga akan beradorasi, berdoa koronka, dan misa keraman ilahi. Kami selalu berterima kasih dan bersyukur atas kebersamaan Anda. Terutama saya, sekali lagi saya mengatakan, dukungan doa Anda di hari ulang tahun tabisan saya ke-24 memberikan kekuatan untuk saya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas seluruh dukungan Anda kepada saya dan juga kepada seminari Raja Damai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari, kita berjumpa lagi di Misa hari Minggu biasa ke-22. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana kita diajak untuk memberikan persembahan hati yang benar, di mana apa yang tersimpan di dalam hati kita ada hati yang baik. Dan Rasul Yakobus dalam bacaan kedua mengingatkan kita. Untuk apa? Untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati kita. Kita menyadari terkadang dalam hidup kita belum sungguh-sungguh memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita hanya menjadi pasif dan tidak aktif sebagai pelaku firman. Kita hening sejenak. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengajarkan kita bukan mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Artinya, kita mungkin mengikuti aturan, harus begini-begini dan lain sebagainya, supaya kelihatan baik di mata orang. Tetapi sebenarnya hati kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini benar-benar kita ini dicambuk oleh Tuhan. Bacaan kedua tadi, surat Rasul Yakobus, dikatakan, hendaklah engkau bukan jadi pendengar saja, tapi pelaku firman. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman. Saya bacakan sekali lagi untuk Anda. Saya bacakan untuk Anda. Atas kehendaknya sendiri, pertama baik ya, atas kehendaknya, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Itu yang poin pertama. Poin kedua, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Nah, pelaku firman itu bagaimana, Romo? Pelaku firman itu artinya apa? Apa yang kita dengar atau kita baca dalam kitab suci, bukan hanya kita dengar atau kita baca, tetapi meresap dalam diri kita dan kita lakukan dalam hidup. Itulah artinya menjadi pelaku firman. Dan mereka yang menjadi pelaku firman tidak akan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Ada pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, inilah yang menjadi tantangan untuk kita semua. Apalagi di masa pandemi ini, bagaimana kita menjadi pelaku firman. Saudara-saudari, ini sangat menarik. Mengapa saya katakan menarik? Bahasa Jawanya itu, saudara-saudari, gajah diblangkoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Atau jargoni, iso ujar-ujar ora iso nglakoni. Saya terjemahkan bagi yang di Sumatera, di Papua, atau di luar negeri, dan lain sebagainya, saya terjemahkan, jangan takut. Gajah di belangkon itu gajah belangkon itu pakai belangkon, itu loh. Kayak tutup topinya orang Jawa itu. Gajah di belangkoni, iso khotbah, iso nglakoni, bisa bergobak, bisa ngomong, tapi nggak menjalankan. Gitu loh. Jadi, lain di bibir, lain di hati. Nah, lain di bibir, lain di hati. Artinya, tidak sesuai apa yang dikatakan dengan hati dan tindakannya bahkan. Nah, menjadi pelaku firman, kalau kita mengatakan yang baik, kita juga melakukan yang baik. Saudara-saudari, inilah yang membuat kita semua
harus memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk bisa menjadi pelaku firman di tengah masa sulit seperti pandemi ini. Karena inilah panggilan, ajakan dari Tuhan. Saya mengerti kesulitan ada dalam kehidupan kita. Sangat paham. Saudara-saudari, saya sangat memahami. Sungguh. Tetapi kesulitan itu sendiri, penderitaan itu sendiri, badai kehidupan atau apapun itu yang menimpa diri kita, keluarga kita, entah itu soal ekonomi, soal sakit, ataupun soal apa saja yang menimpa hidup kita, sebenarnya itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak boleh justru membuat kita jauh dari Tuhan. Pemikirannya begini, logikanya begini. Pada saat Anda mengalami kesulitan, kadang-kadang sebagai orang beriman kita mengatakan, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku sulit? Nah, disinilah cara pandang Anda terhadap kesulitan, itu berkali-kali saya katakan dalam khotbah, menentukan keputusan tindakan Anda. Apakah Anda ini pelaku firman, atau cuma pendengar? Enak ya khotbahnya Romo lulus ya. Oh enak ya khotbah Romo itu. Oh enaklah khotbah itu, enak ya. Tetapi hanya bilang enak. Why? Just do it. Lakukan apa yang dikatakan itu dalam hidup. Anda bukan hanya pendengar. Anda menjadi pelaku firman. Dan Tuhan Yesus tadi mengatakan luar biasa. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat dinajiskan. Tapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskan. Jadi hatimu itu sebenarnya persembahan untuk Tuhan. Tema misa pada pagi ini adalah persembahan hati untuk Tuhan. Jadi hati yang baik, hati yang benar untuk Tuhan. Dan justru di dalam gereja Katolik itu ada istilah askese. Askese itu penderitaan diri. Justru kesulitan itu bisa menjadi cara kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ini hanya soal cara pandang terhadap penderitaan, terhadap kesulitan. Kalau Anda melihat, saudara-saudari Anda melihat, ini perhatikan, ya, kesulitan itu dengan cara pandang yang lain, wow, Anda memandang kehidupan itu begitu indah, saudara-saudari. Saya punya pengalaman menarik berkaitan dengan hal ini, saudara-saudari. Dan ini juga bertepatan karena kemarin hari Sabtu saya berulang tahun tahbisan ke-24. Tidak mudah, saudara-saudari, menjalani sebagai imam 24 tahun, apalagi di Kalimantan. Dan saya juga dituntut untuk bisa survive, untuk bisa selalu fit. Anda bisa bayangkan, pada waktu saya masih di pedalaman, sekarang saya di seminari, sebelumnya saya di pedalaman, itu satu hari bisa misa 3-4 kali sehari, saudara-saudari. Jadi dari jalan ke kampung. Anda bisa bayangkan, saya kan secara manusia kan capek toh, capek deh, gitu, capek. Dari kampung ini ke kampung ini, saya berkhotbah seperti ini, umat yang pernah saya layani tahu itu. Secara fisik pun capek. Bahkan saya pernah tertidur waktu misa. Karena saking capeknya di misa ketiga saya tertidur, saudara-saudari, sampai dibangunkan sama umat. Romo bangun ngopi dulu. Di tengah misa disuruh ngopi saya. Sudah terjadi. Saya pernah menguburkan orang meninggal. Karena saya sakit sendiri, padahal lagi sakit. Saya pingsan di sebelah jenazahnya. Pernah, saudara-saudari. Sampai saya dibawa ke rumah sakit pakai ambulan. Pingsan saya di sebelah jenazah, saudara-saudari. Banyak penderitaan yang saya alami. Tetapi saya kan nggak bisa. Saya masuk satu kampung dan mengatakan, umat saya capek. Mereka tidak mau tahu itu, saudara-saudari. Karena mereka kan ketemu pastor sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali ketemu Romo, bisa misa. 2-3 bulan, 3 bulan sekali. Terus saya ketemu mereka, maaf ya saya capek sekali ya. Nggak bisa, saudara-saudari. Saya harus menjadi pelaku firman dan mengatakan kepada mereka, halo, tetap tersenyum. Tetap tersenyum. Dan tersenyumnya itu bukan dibuat-buat, tapi dari hati. Anda tahu yang saya lakukan sebelum masuk ke kampung, jadi dari kampung satu ke kampung yang lain, selesai dari kampung yang satu, sebelum masuk ke kampung yang lain, sebelum masuk, waktu naik di sepeda motor, di trail saya harus ambil air, sungai atau apa, saya cuci muka, saya pukul-pukul pipi gini, terus saya tersenyum.
Saya tarik-tarik gini, supaya saya bisa secara fisik, dan dalam hati saya mengatakan, Tuhan, aku menyayangi umat-Mu. Tuhan, aku menyayangi umat-Mu. Dengan mensugesti diri itu, saya melihat hidup itu lebih indah. Saudara-saudari, untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar, untuk benar-benar hati kita bisa menjadi persembahan untuk Tuhan, dalam pelayanan, Anda sebagai umat, saya sebagai Romo, kita harus mengatasi kekurangan diri, kelemahan diri. Kita harus memberikan yang terbaik. Dengan cara adalah kita berani bertempur dengan diri kita sendiri, dengan kemalasan diri kita, dengan kelemahan diri kita. Saudara-saudari, inilah tantangan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Menjadi pelaku firman itu tidak mudah, saudara-saudari. Dalam bacaan pertama tadi juga diajarkan oleh Musa, bahwa kita harus sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ini perjuangan yang wow, ini saya tahu tidak mudah. Mungkin Anda mengatakan, Romo, ini teori Romo, prakteknya itu tidak mudah, Romo, prakteknya itu sulit, Romo. Anda mungkin mengatakan demikian. Prakteknya tidak mudah, Romo. Dalam kenyataan itu sulit. Saya mengerti sekali, saya berprihatin dengan Anda. Saya sangat mengerti. Bagaimana tidak sulit di dalam kehidupan ini, saudara-saudari. Nggak punya duit, sakit, anak sakit, punya masalah, dan lain sebagainya. Saya mau mengatakan kepada Anda, problem-problem itu ada dan akan selalu menyertai. Nggak cocok dengan menantu, mertua, anak, ribut, dan lain sebagainya, iri hati tetangga, dan lain sebagainya, persaingan di dunia kerja, apalagi di dunia politik, dan lain sebagainya. Bisnis yang susah, nggak punya pekerjaan, beban-beban kehidupan. Begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kita semua. Yang kemudian kita mengatakan, Tuhanku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti Mazmur 22 ayat 1. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Kita menjerit, kita menangis di dalam kesulitan kita. Saudara-saudari, di dalam renungan pagi ini, saya mengajak apa? Untuk bisa menjadi pelaku firman. Dan untuk menjadi pelaku firman itu, tidak bisa kita dihalangi oleh kelemahan diri sendiri. Itu terjadi dengan saya yang saya ceritakan tadi. Dari kampung ke kampung saya berjuang. Tetap saya berusaha harus bergembira. Saya pernah bercerita, sudah semangat saya masuk suatu kampung. Ternyata satu kampung tidak ada semua umatnya. Pada pergi ke ladang, ke hutan. Yang ada hanya anak kecil. Apakah saya harus marah? Tidak boleh, saudara-saudara yang terkasih. Nggak bisa saya memarahi orang. Saya harus tetap tenang. Menjadi pelaku firman, sabar. Saya pernah cerita juga. Saya lapar sekali masuk suatu kampung. Mohon maaf, pada waktu itu, saya hanya berbekal 2 bungkus Supermi. Indomie itu, saudara-saudari. Saya pernah cerita. Saya lapar. Umatnya nggak ada semua. Di rumah ketua umat hanya ada anaknya. 2 orang kecil dengan kakek tua. Saya mau makan gitu. Si anak kecil itu melihat saya terus gitu. Ya saya nggak sampai hati. Saya kasihkan. Akhirnya mie saya dimakan. Puji Tuhan masih ada 1 mie. Saya mau makan lagi. Kakeknya ngeliatin saya terus. Ya saya kasihkan. Akhirnya saya nggak makan. Padahal saya capek, lapar, saudara-saudara. Makan mie modalnya 4 sehat, 5 sekarat, saudara-saudara. Sekarat bener saya. Nggak makan nonton mereka. Akhirnya saya hanya makan hosti. Anda tahu yang saya lakukan? Seperti ini. Makan hosti. Nih kelihatan, semoga kelihatan. Hosti. Makan aja. Minum anggur dikit jangan sampai habis. Itu yang saya lakukan, saudara-saudara. Untuk menyambung hidup. Nggak ada siapa-siapa di kampung itu, saudara, anak-anak kecilan. Nggak ada. Apakah saya harus marah? Apakah saya harus mengatakan, Tuhan begini, Tuhan? Tidak, justru pada saat kita mengalami kesulitan. Bagaimana saya terbanting. Jatuh saya masuk jurang dan segala macamnya. Saya hampir hanyut di sungai dan lain sebagainya. Apakah saya terus menyalahkan Tuhan? Tidak, saya melihat kehidupan itu sebagai cara saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Pada saat Anda ditimpa penderitaan, pada saat Anda dihantam badai kehidupan, pada saat Anda mengalami kesulitan-kesulitan hidup, jadilah pelaku firman. Yaitu apa? Tidak mengeluh, tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi mengatakan, Tuhan terima kasih, aku boleh dekat, lebih dekat dengan Engkau. Karena penderitaan yang disyukuri, penderitaan yang diterima dengan ikhlas, membuat diri kita
menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi kekayaan berlimpah, kemewahan yang berlimpah justru mendekatkan Anda dengan setan kalau tidak Anda syukuri, Anda melihatnya itu sebagai berkat karunia dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dua sisi mata uang. Satu sisi, kalau Anda melihat penderitaan itu Anda syukuri, Anda menjadi dekat dengan Tuhan. Anda tidak kehilangan harapan. Tetapi berkat yang melimpah luar biasa, kesehatan, kekuatan, kekayaan, kemuliaan yang Anda terima, kalau Anda tidak menerimanya dengan rendah hati, Anda akan jatuh pada kesombongan, Anda akan jatuh dengan kekeras kepala, dan seperti yang dikatakan, keserakahan, kejahatan, perzinahan, pencurian, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Saudara-saudari, camkan baik-baik. Anda mohon berkat Tuhan untuk ekonomi Anda, puji Tuhan. Tetapi pada saat Anda menerima berkat, Anda semakin kaya, Anda semakin sukses, Anda semakin sehat, Anda semakin luar biasa pangkat Anda. Justru Anda harus semakin menunduk, saudara-saudari. Ini pesan moralnya pada hari ini. Ini pesan Tuhan hari ini. Apa yang Anda punya bukan untuk kesombongan. Kalau Anda menjadi direktur, Anda menjadi pangkatnya tinggi dan luar biasa, saya katakan kepada Anda saat ini, justru Anda semakin menunduk. Camkan, kita belajar dari Yohanes Paulus kedua, Servus Servorum Dei, hamba dari segala hamba Allah. Karena kita ini cuma batur, kita ini cuma pelayan Tuhan, saudara-saudari. So, jangan sombong, saudara-saudari. Amin. Tarala, jangan sombong. Semakin Anda sukses, semakin menunduk kepala. Semakin Anda menderita, semakin Anda menadahkan kepala. Ini kebalikannya. Pada saat Anda sukses, Anda kaya raya, Anda sehat, Anda penuh kemuliaan, jabatan Anda hebat, semakinlah menundukkan kepala. Itu prinsipnya. Itulah pelaku firman. Tetapi pada saat Anda menderita, angkat kepala Anda dan katakan, Tuhan, aku bersyukur dengan derita ini. Karena aku lebih dekat dengan Engkau. Inilah kebalikannya, saudara-saudara. Anda hebat, Anda luar biasa, tundukkanlah kepala. Anda sakit, Anda menderita, tegakkan kepala Anda. Amin, saudaraku. Jadilah pelaku firman. Tuhan memberkati Anda. Mari kita hening sejenak. Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda bersama kami dari Seminari Raja Damai. Kita berjumpa kembali Jumat depan dalam Jumat pertama. Kita juga akan beradorasi, berdoa koronka, dan misa keraman ilahi. Kami selalu berterima kasih dan bersyukur atas kebersamaan Anda. Terutama saya, sekali lagi saya mengatakan, dukungan doa Anda di hari ulang tahun tabisan saya ke-24 memberikan kekuatan untuk saya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas seluruh dukungan Anda kepada saya dan juga kepada Seminari Raja Damai. Saudara-saudara yang terkasih, tetaplah menjaga protokol kesehatan. Tetaplah bersemangat bersemangat dalam Tuhan dan menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Berkah dalam. Tuhan memberkati Anda. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, Anda sekeluarga, dengan rendah hati perjalanan imamat saya 24 tahun, kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.